Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita anime Chainsaw Man episode 9. Oke, langsung saja ke alur ceritanya. Lanjut cerita, Himeno yang mengeluarkan ulti Ghost Devil-nya, tapi sayang di situ Kananamen bisa mengatasinya. Di saat dia melihat Aki, Himeno pun berpesan kepada Aki untuk jangan mati. Karena Himeno ingin Aki menangisinya jika dia mati nanti. Lalu di saat Himeno baru saja selesai mengucapkan kata-kata terakhirnya, secara mengejutkan tiba-tiba si cewek misterius ini memanggil iblis ularnya. Di situ langsung melahap Ghost Devil. Bersama dengan itu seketika tubuh Himeno lenyap semuanya. Tidak disadari ternyata Ghost Devil ini masih bisa menarik tali gergajinya Denji. Di situ Denji bangkit kembali dan berubah menjadi Chainsaw Man. Denji yang sedikit agak bingung, tapi dia melihat dua orang ini langsung pengen menghantamnya. Di saat itu juga Denji bersiap untuk bertarung. Pertarungan itu pun sangat sengit. Kananamen dan Chainsaw Man satu sama lain saling serang. Si cewek ini memanggil temannya untuk membantu Kananamen. Tidak lama berselang datanglah dua temannya ini. Dia adalah iblis pistol. Di saat itu juga dia bersiap dengan senjatanya. Kananamen berkata bahwa penembakannya ke lengannya, jangan sampai ke jantungnya Denji. Denji tidak berdiam diri, dia langsung menghajar dua orang yang membawa senjata ini. Denji mengancam kepada orang bersenjata, tidak disangka Kananamen ini justru memakai jurus menghilangnya. Kananamen malah justru ada di belakang Denji. Dia langsung menghantamnya sampai-sampai Denji tidak berdaya. Kananamen ini menyuruh temannya untuk mengambil mobil karena dia mau membawa Denji ini. Kananamen bergumam bahwa Devil Hunter ini cuma manusia yang mana menurut dia jadi tidak bisa menang melawan bersenjata api. Di sini kita diperlihatkan para pemburu iblis yang mati dan tidak berdaya. Beda dengan Makima, dia di situ bisa bangkit kembali. Makima pun menghajar bersenjata yang ada di dalam kereta. Kurose dan Kendo di situ dia lagi menunggu kedatangan Makima. Mereka berdua di sini mendapatkan kabar bahwa Makima dan para pemburu iblis lainnya telah mati tertembak. Mendengar itu mereka berdua pun tidak menyangka yang mana seorang Makima dengan mudah dikalahkan. Di saat yang sama kereta itu pun datang. Mereka berdua pun dikejutkan dengan kedatangan Makima ternyata masih hidup. Makima memberitahu kepada mereka tentang penembakan yang terjadi di dalam kereta. Berhubung ada mayat yang dia bunuh, Makima meminta kepada mereka untuk membereskannya. Mendengar hal itu, Kurose dan Kendo memberitahu kepada Makima bahwa di Tokyo juga sedang terjadi penembakan yang serupa. Mereka pun menanyakan kepada Makima apakah dirinya tertembak atau tidak. Makima di situ berbohong dengan menjawab dia tidak tertembak. Setelah beranjak dari stasiun Kyoto, Kurose dan Kendo menanyakan kepada Makima apakah tidak sebaiknya untuk kembali ke Tokyo untuk memberikan bantuan. Namun Makima menjawab percuma saja kalau kembali sekarang, karena kita tidak punya waktu lagi. Makima yakin bahwa sekarang penjahat itu lagi mencari Denji. Jadi satu-satunya cara tercepat adalah yang bisa mereka lakukan dengan membantunya dari sini saja. Di saat itu juga Makima meminta kepada Kendo dan Kurose untuk mencarikan 30 kriminal dengan masa tahanan seumur hidup. Entah apa yang akan dilakukan oleh Makima, tapi yang jelas sepertinya kita akan melihat seperti apa kekuatan dari Makima ini. Lanjut cerita, kita kembali kepada Denji yang mana sekarang komplotan dan Kananamen sedang mau memindahkan tubuh Denji. Namun di saat mau melakukan, salah satu anggota dari mereka tiba-tiba merasakan ada yang aneh pada dirinya. Dengan secara mengejutkan, tiba-tiba saja tubuh pria itu pun meletus dengan sekejap mata. Melihat itu, sontak semuanya terkejut. Cewek misterius atau Sawatari ini langsung memberitahu kepada anggotanya apakah Makima sudah mati atau tidak. Setelah dia menjawab bahwa sejak tadi tidak bisa dihubungi. Dengan bersamaan dia pun meledak. Sawatari pun curiga bahwa di balik ini adalah Makima. Nah, di sini kita diperlihatkan Makima. Di sini kita dapat melihat ternyata memang Makima lah yang sedang melakukan pembunuhan goibnya. Dia menggunakan kekuatan misteriusnya yang tidak diketahui oleh orang lain. Makima ternyata memiliki kemampuan yang bisa membunuh dari jarak jauh hanya dengan mengetahui nama targetnya saja. Tapi untuk mendukung biar bisa dilakukan Makima juga butuh manusia. Setelah itu Makima melakukan kembali. Dia memerintahkan kepada salah satu tahanan untuk menyebutkan nama Mishima Sujo. Di
Di saat yang sama membuat orang yang membawa Denji pun tiba-tiba meledak. Lalu Makima menyuruh tahanan lain untuk menyebutkan nama targetnya lagi. Dengan sekejap mata orang yang ditargetnya meledak lagi. Makima melakukannya terus-menerus hingga akhirnya para komplotan penembak itu mati semua. Hanya menyisakan Sawatari dan Katanamen saja. Kemudian setelah selesai, Makima memperbolehkan Tendo dan Kurose untuk membuka penutup mata mereka. Makima mengatakan dia telah melakukan apa yang dia bisa lakukan. Dan sekarang dia akan pergi ke Tokyo lagi. Sementara Sawatari dan Katanamen menyadari bahwa kejadian ini ulah Makima. Sontak mereka pun semakin panik dan ketakutan. Sehingga saat itu juga mereka pun bergegas untuk segera kabur dari tempat itu dengan membawa tubuh Denji. Namun tanpa diduga oleh mereka tiba-tiba aja muncul seorang dari kejauhan. Ternyata dia adalah Kobeni. Nah, di sini kita akan bertanya-tanya kenapa Kobeni masih hidup dari insiden penembakan itu. Jadi di saat salah satu penjahat mau menembak Kobeni, ternyata saat itu Arai mengorbankan dirinya untuk melindungi Kobeni. Hingga Kobeni bisa selamat dari penembakan itu. Kemudian Kobeni menanyakan kepada Sawatari dan Katanamen apakah mereka komplotan penembak lainnya. Namun tanpa memperdulikan pertanyaan dari Kobeni, Sawatari langsung menyerang Kobeni dengan kekuatan ularnya. Tapi sebelum ekor ularnya mengenai Kobeni, dengan sigap Kobeni menghindari serangan tersebut. Dengan cepat Kobeni berlari ke arah mereka untuk memberikan serangan balasan. Kobeni pun menembak Katanamen ini. Namun di saat Kobeni mau menembak Sawatari, sayangnya pelurunya habis. Sawatari balik menembak ke arah Kobeni. Dengan sigap Kobeni melakukan perlindungannya dengan memakai kepala Denji. Sementara itu melihat Katanamen yang sudah tidak berdaya, Sawatari langsung membawanya ke mobil dan langsung kabur meninggalkan tempat pertarungan itu. Kobeni kemudian memandangi Denji yang dalam pangkuannya. Dia meminta maaf kepada Denji karena sebelumnya dia ini mau membunuh Denji. Kemudian Kobeni pun mengingat kematian Arai. Hingga akhirnya Kobeni pun merasa mungkin setelah ini dia akan berhenti untuk menjadi pemburu iblis. Di malam harinya Makima, Tendo, dan Kurose sudah sampai di Tokyo dan langsung ketemu pemburu iblis lainnya yang bernama Madoka. Makima senang bahwa dia ini masih hidup. Tidak cuma itu, Makima pun menanyakan berapa orang yang selamat. Madoka menjawab bahwa dari divisi 1 sampai 4 hampir semuanya tertembak. Nah, di sini Madoka pun mengundurkan diri dari divisi pemburu iblis, yang mana menurutnya sekarang menyeramkan dan daripada mati konyol mungkin. Makima pun di situ berterima kasih atas jasanya. Di saat yang sama, Kendo dan Kurose yang melihat ada yang mengundurkan diri, dia pun semakin gugup dan takut dipindahkan ke divisi pemburu iblis. Nah, inilah akhir dari episode 9. Apakah pemburu iblis yang sudah tertembak akan hidup kembali? Tunggu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.